Halo rekan-rekan sejawat, langsung aja ya. Hari ini kita mau bedah materi yang sering banget bikin jantung kita di IGD berdebar 2 kali lebih cepat dari biasanya, yaitu kegawat daruratan pediatrik. Fokus kita di sesi ini simple. Kita mau membedah protokol perawatan kritis pada anak, dan yang paling penting, kita mau ganti rasa panik yang biasa muncul dengan tindakan yang terukur dan sistematis. Kita bakal bahas tuntas panduan soal jalan nafas, RJP, dan penanganan sepsis. Nangani dewasa itu susah, tapi anak-anak, wah beda level horornya. Bener banget kan kata dokter Hendrik ini? Menangani pasien dewasa memang menantang, tapi pas yang di depan kita itu anak kecil yang lagi kritis, tekanannya bener-bener beda. Ketakutan itu nyata banget buat kita para nakes. Tapi ingat, ketenangan kita tuh satu-satunya harapan mereka. Oke, mari kita mulai bahas caranya. Biar kita nggak panik, kita butuh peta jalan. Nah, ini 6 langkah klinis kita hari ini. Mulai dari pemahaman bahwa anak itu bukan dewasa mini, lalu ke manajemen jalan napas, RJP khusus anak, deteksi shock septik, resusitasi presisi, dan terakhir, evaluasi golden hour. Masuk ke bagian pertama, bukan dewasa mini. Kita harus paham dulu perbedaan dasar anatomi dan fisiologinya. Gini, beda utamanya itu ada di hal yang nggak kelihatan mata. Kalau orang dewasa punya cadangan oksigen yang lumayan standar, jadi perburukannya bisa dibilang bertahap. Tapi kalau anak-anak, cadangan oksigen mereka tuh tipis banget. Begitu mereka kritis, perburukannya bisa secepat kilat. Ini nuntut kita punya mindset yang jauh lebih waspada. Lanjut ke bagian kedua, manajemen jalan napas. Kita bahas gimana cara menavigasi jalan napas anak yang rentan banget ini. Nah, yang menarik dari anatomi jalan napas anak itu, strukturnya malah sering bikin mereka makin bahaya saat sakit. Salurannya sempit dan gampang banget tersumbat. Apalagi lidah mereka relatif gede, terus posisi laringnya tuh lebih tinggi dan posisinya lebih ke depan. Makanya wajar aja kalau sumbatan sedikit aja bisa jadi bencana. Karena bentuknya beda, ya otomatis teknik penanganannya juga harus beda dong. Kalau di pasien dewasa, kita biasa tuh melakukan ekstensi leher, didongakin banget kepalanya. Jangan pernah lakuin ini ke pasien anak ya. Leher mereka itu lunak. Kalau didongakin berlebihan, malah bisa neku dan nutup jalan napas. Cukup posisikan ke neutral atau snipping position yang lembut tipis-tipis aja. Kalian harus pasang mata dan telinga buat tanda-tanda ini. Kalau dengar ada suara ngorok atau stridor, anaknya kelihatan gelisah luar biasa, napas cuping hidungnya sampai kembang ngempis, atau ada tarikan dinding dada. Ini kode merah, teman-teman. Artinya mereka lagi mati-matian narik napas. Langsung kasih oksigenasi maksimal saat itu juga, jangan tunggu sampai mereka kelelahan. Oke, bagian ketiga, RJP khusus anak. Pergeseran fokus kritis di tahap resusitasi. Sekali lagi, mindset kita harus digeser. RJP pasien dewasa kan biasanya fokus banget ke kompresi dada. Tapi kalau anak-anak beda, karena henti jantung mereka rata-rata asalnya dari masalah pernapasan. Jadi, kasih ventilasi buatan itu posisinya sama pentingnya dengan kompresi dada. Harus dilakukan barengan dan sinkron. Bicara soal kompresi, perhatikan kedalamannya. Kalian harus tekan sedalam 1/3 diameter anteroposterior mereka. Atau kalau mau gampangnya, kira-kira 4-5 cm. Angka ini wajib kalian hafal di luar kepala, biar kalau situasi lagi panik, muscle memory tangan kalian udah tahu persis harus sedalam apa nekennya. Dan angka 120 ini adalah kecepatan maksimal yang jadi target kalian. Rentang pastinya di 100-120 kali per menit. Bayangin aja, kombinasi antara kompresi sedalam 4-5 cm dengan kecepatan 120 detak per menit ini, itu yang bakal bikin sirkulasi buatan jadi benar-benar presisi. Kita masuk bagian keempat, deteksi shock septik. Gimana sih cara ngenalin tanda-tanda halus sepsis pada pasien anak? Ini kondisi yang menurut saya paling tricky, shock terkompensasi. Sederhananya, ini kondisi yang nipu banget. Tubuh anak tuh jago banget ngelakuin kompensasi, jadi tensi mereka di layar monitor bisa kelihatan normal-normal aja, padahal aslinya organ di dalam udah kolaps kena shock berat. Intinya, jangan cuma percaya sama angka tensi darah. Jadi, poin krusialnya kita harus jeli nyari tanda-tanda perfusi buruk yang halus banget. Coba lihat anaknya langsung, aktivitasnya mendadak turun drastis nggak? Ujung tangan dan kakinya kerasa dingin nggak pas dipegang? Terus, coba cek capillary refill time atau CRT-nya lebih dari 2 detik nggak baliknya. Kalau iya, curigai itu sepsis, biarpun tensinya normal. Bagian kelima, resusitasi, presisi, dan antibiotik. Tindakan sistematis apa yang harus segera kita ambil? Hafalkan angka penyelamat ini, 20. Kalau kalian nemu tanda shock, langsung berikan bolus cairan kristaloid sebanyak 20 ml per kilogram berat badan. Ya, 20 ml per kilo. Ini tindakan pertama buat secepatnya nutup cairan intravaskular yang bocor atau hilang.
Tapi tunggu dulu, resusitasi cairan seagresif ini ibarat pedang bermata dua. Kalian wajib banget evaluasi lagi setiap habis ngasih bolus. Niatnya kan memperbaiki sirkulasi ya, tapi kalau nggak dievaluasi malah bisa overload cairan. Ujung-ujungnya jantung atau paru-paru anak malah bengkak. Jadi waspada terus. Selain urusan cairan, kita juga lagi adu lari sama waktu di fase golden hour nih. Aturannya ketat. 1. Curigai sepsis. 2. Ambil darah buat kultur detik itu juga. 3. Langsung sikat dengan antibiotik spektrum luas tanpa ditunda. Jangan nunggu hasil kultur keluar baru dikasih obatnya. Ingat, keterlambatan hitungan menit aja itu bayarannya nyawa. Terakhir, bagian ke-6, evaluasi dan golden hour. Mari kita lihat cara buat melacak efektivitas dari resusitasi yang udah kita lakukan tadi. Nah, ginjal itu sensitif banget kalau suplai darahnya kurang. Jadi gampangnya, kita jadikan ini indikator kalau resusitasi kita berhasil alias adekuat, produksi urinnya pasti normal, popoknya basah, dan kadar laktat darahnya bakal turun. Tapi kalau kebalikannya, popok tetap kering dan laktat malah makin naik, wah itu tanda bahaya. Aliran darah ke organ vital masih bermasalah. Kalau resusitasinya terbukti nggak adekuat, no way kita bisa santai. Kalian harus jauh lebih agresif. Langsung pertimbangkan buat ngasih vasopresor lebih awal dari perkiraan untuk bantu naikin tensi darahnya. Jangan buang waktu, jangan biarkan organ-organ penting mereka kelaparan oksigen. Dan ini secara berlian dirangkum dengan kutipan, nanganin anak-anak itu memang butuh hati yang besar, tapi tetap harus pakai kepala yang dingin. Rasa empati memang bikin kita mau berjuang mati-matian buat mereka, tapi hanya kepala yang dingin dan skill mengikuti protokol yang bisa benar-benar menyelamatkan nyawa mereka di ruang IGD. Jadi setelah kita bahas semuanya, dari anatomi yang rentan, kedalaman RJP, sampai kewaspadaan terhadap shock septik, pertanyaannya sekarang cuma satu buat Anda. Apakah Anda siap menukar rasa panik itu dengan protokol sistematis ini? Pasien anak-anak kita nggak butuh nakes yang panik. Mereka butuh pahlawan garis depan yang tenang, taktis, dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Yuk, terapkan ilmu ini di jadwal jaga kalian selanjutnya. Terima kasih udah ikut bedah materi kali ini, dan mari kita terus belajar.